Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rentu Kabi Hanif dan Jumida selalu dari pertama istana pesantren Super Kema Pernar Bandinda, dan tak lupa juga dengan Miss Nur Afifah selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Pernar Bandinda, dan tak lupa juga dengan Mr. Nur Ikhwan selaku dari Kepala Madrasah Ali Al-Pernar Bandinda. Alhamdulillah, kali ini saya Hanza Kurtina Zara dari kelas 9 MTS Al-Pernar Bandinda akan presentasikan tentang tentang zat adiktif. Nah, pada sebelumnya kita telah belajar tentang zat adiktif, yaitu bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman. Nah, sekarang itu adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Nah, adiktif ini diambil dari kata adik yang artinya itu ketagihan gitu. Nah, di sini terdapat zat adiktif alami dan juga zat adiktif yang buruk. Zat adiktif alami itu seperti kopi yang mengandung kafein dan juga tein yang ada dalam teh. Nah, oke. Selain kafein dan juga tein itu banyak sekali zat adiktif lainnya. Contohnya itu ada 3, yaitu pertama narkotika, kedua zat psikotropika dan juga zat psikoaktif lainnya. Yang pertama terdapat narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan juga menyebabkan ketergantungan. Nah, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itulah golongan pertama. Golongan pertama itu sangat berbahaya karena berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 yaitu berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya seperti morfin, petidin, dan juga metadon. Nah, yang golongan ketiga, orang berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya seperti kodein. Penggunaan narkotika sangat bahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Inilah yang kedua terdapat psikotropika. Nah, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, pada psikotropika golongan pertama itu sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, misalnya seperti ekstasi atau MDMA atau metamfetamin. Yang kedua LSD atau lysergic acid diethylamide, dan yang ketiga itu STP atau dimetoksi alpha dimetilpenetilamina. Nah, yang kedua itu terdapat potensi kuat dapat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Nah, dan juga ada golongan ketiga itu berpotensi sedang menyebabkan tergantungan, contohnya, dan banyak digunakan sebagai obat, contohnya seperti pentobarbital dan juga flunitrazepam. Nah, golongan keempat itu berpotensi ringan dapat menyebabkan ketergantungan dan sangat luas, seperti diazepam, clobazam, dan juga fenobarbital. Nah, clobazam dan juga trazepam. Yang ketiga zat psikoaktif lainnya. Nah, selain narkotika dan juga psikotropika, itu adalah yang lain seperti alkohol. Ya, dan alkohol yang banyak digunakan seperti etanol itu C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Bila seorang minum beralkohol, maka kadar darahnya akan tinggi, menyebabkan itu akan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Nah, selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang diproduksi pada zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus, jadi sambal itu bila terminum. Oke, saya kira cukup untuk ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum.